Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Amma ba'du. Yang kami hormati ketua pengurus, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah umur sehat, alhamdulillah bisa melaksanakan ibadah subuh berjamaah. Berdoa memohon, ya Allah terimalah sholat jamaah kami, ya Allah berikan kepada kami pahala yang berlipat-lipat ganda. Di dunia diberikan banyak barokah, di akhirat mudah-mudahan mendapat surga bersama Rasulullah. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Kita buka dengan bacaan Fatihah ila hadratin Nabiil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila hadal muallif syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadirin, mari kita simak nasihat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, memberikan renungan Sayyidina Ali, mudah-mudahan Allah ridhoinya dan Allah muliakannya. Apa kata Sayyidina Ali? La yazalud dinu, terus ada agama, wad dunya, dan dunia, ai qaimina dhahirina, ada. Dunia ini terus ada, demikian pula ada biarbaati madamat arbatu asya, selagi ada 4 hal. Kalau 4 hal ini sudah enggak ada, Allah hilangkan. Wallahu alam. Allah hilangkan itu tanah kita longsor, Allah hilangkan kehidupan dengan dibakar. Di negeri yang nang jauh sana itu Pak ya, masya Allah, ya Pak ya, Allah habiskan tuh kekayaan. Katanya kota paling elit, kota yang barangkali kekayaannya luar biasa, dan sebagainya. Habiskan beberapa hari, habis. Saya nggak bisa ngebayangin itu Pak, kalau orang nggak punya iman, kehilangan harta benda, nangisnya kayak apa Pak ya. Kita aja seorang muslim yang punya iman ya Pak ya, harta semuanya dari Allah, betul Pak ya, semuanya akan kembali kepada Allah, masih nangisnya luar biasa. Cuma nggak disut aja sama Pak Ustadz, tak dikirim ke sono, coba ke sono meliput begitu, seperti apa mereka nangisnya itu Pak ya, nangis yang nggak keluar air mata.
nangis air darah luar biasa. Memang nggak ditunjukin aja harta yang bagaimana itu. Begitulah Pak, kalau kita ya mendosanya iyalah dari Allah. Makanya kalau ada sesuatu musibah apa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka habis ngomong apa itu? Waduh. Ya, itulah Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Allah mencapkan. Nah, mudah-mudahan di negeri kita, di kampung kita tidak Allah lenyapkan. Maka ketika unsur ini kita jaga. Di mana kita sekarang ini? Pertama kata Sayyidina Ali, madamul aghniya'u, selagi orang-orang kaya, la yabkhulun, enggak pada bakhil. Ya. Ma huwalu yamnaun, mereka adalah enggak ngalang-ngalangin min ito isail, dari memberikan orang-orang yang minta, mimma a'tahullahu ta'ala, yang mana Allah berikan kepadanya. Jadi kalau orang-orang yang kaya lagi nggak bakhil, insya Allah ada. Saya nggak tahu deh, mereka itu yang kebakaran itu orang kaya-kaya bakhil nggak? Ya, kalau ke negeri Islam ya hancurin, ceker, ya kan Pak ya? Mereka juga protes itu kan kalau ngelihat si Uya cerita itu Pak ya. Mereka setuju ngancurin orang-orang yang ada di Gaza. Mereka memberikan kepada orang-orang Israel. Dan pimpinannya apa ya, Pak? Pernah dengar Pak? Sombong. Akan dia apa? Dinerakakan. Benar nggak? Benar gitu Pak ya? Akhirnya bahasa saya kasar, bukan Gaza, lu. Maaf ya. Bahasanya Pak ya, bukan kata, mungkin barangkali kata malaikat. Bukan orang Muslim yang di sana, bukan negeri Muslim yang di sana, tapi negeri, maaf bahasa kasar, lu yang kami gitu. Ternyata berada kebakaran terus itu Pak ya, yang tornado lah, yang ada negeri, nah itulah Pak. Nah, kenapa? Mungkin barangkali ada orang-orang yang kaya. Tadi saya bilang ya, kota elit, kampung elit, kalau lah kampung. Tapi begitu. Nah, oleh karena itulah Bapak, ayo kita jangan bakhil. 1.000, 2.000 aja nggak mau ngeluarin setiap hari. 5.000 barangkali sejumat. Ngerti nggak sejumat Pak ya? Itu hari Jumat kan Pak ya. Kalau 1.000 2.000 kali 7 kali 6, wah, sudah berapa Pak Ustadz? Tuh 2.000 kali 6 12.000 ya, seminggu Jumat 5.000. Paksain ya, paksain ya. Dan ayo kita tanamkan dalam hati kita masing-masing, kalau kita ngeluarin duit gak bakalan habis, bakalan diganti, yakin itu. Selalu saya menyampaikan di mana tempat taklim ini, yang ngasih masjid, yang menjadi donatur rutin ataupun setahun Isra Mi'raj, Maulid, Jumatan, lihat dia lagi. Ngerti nggak Pak? Si fulan lagi, kok nggak habis? Bahkan sampai saya konon itu di Pasar Baru ya, ada masjid di situ itu yang ngasih Jumat berkah orang luar Islam Pak. Sampai Jumat dia punya keyakinan, ngasih dikasih, kita ngasih dikasih, kita ngasih kepada orang, Allah yang ngasih.
Kalau kita yang ngasih sedikit, tapi kalau Allah yang ngasih, nih, Allah yang ngasih, nggak sanggup manusia ngitung. Kalau Allah sudah ngasih, nggak sanggup kita mikul. Cuma karena nggak kuat mikul, nggak beban, kita lupa. Nah panjang nih. Jadi Pak ya, negeri ini ada selagi orang-orang itu Pak nggak pada bakhil. Mudah-mudahan nih mau dekat Ramadan, Allah tiupkan di jasadnya, di rohnya, di hatinya, ngeluarin banyak duit. Yang kedua, agama dan dunia masih ada. Di sini adalah wa madamal ulama'u ya'maluna bima allamahu. Ulama ngamalin dan mengajarkan. Artinya kalau mana jawab masih ada yang memberikan nasihat. Ya Pak ya, masih ada majelis taklim. Saya ada sedikit gimana ya Pak, mohon doa. Mudah-mudahan maaf ini di Karangan ada satu masjid ditutup Pak. Udah tahu Pak? Ditutup gara-gara X. Berarti di situ kan nggak ada anak ngaji, nggak ada Jumat tausiah, khotib gak ada Pak ya. Mudah-mudahan Allah bukakan ya Pak ya hati. Memang itu masjid pribadi katanya. Di Gang 2 atau berapa Pak Ustadz? Gang 2 dulu gang apa, tukang listrik masuk ke dalam. Gak saya sebutin masjidnya Pak ya. Ditutup. Karena informasi begini-begini. Itulah mudah-mudahan Allah kasih taufik dan hidayah. Ya Allah bukakan hatinya. Ya Allah bukakan hatinya. Suatu tempat nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang berikan nasihat. Walau kana kalimatan, meskipun satu kalimat, kan Nabi suruh kan ya, balighu ani walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Fasyaitanu yu'allimu, syaitan Pak yang jadi gurunya. Setan tuh Pak, bukannya guru yang ngajarin tapi nah kalau setan yang ngajarin ya gimana? Fa inna syaitanu atuwwun mubin. Setan itu adalah musuh yang jelas. Alhamdulillah di negeri kita masih banyak ulama, banyak para hababit, banyak guru-guru yang memberikan nasihat. Kita sabar dengerin ya, memberikan nasihat. Saya agak khawatir ya mencari nasihat hanya di YouTube gitu, khawatir gitu Bapak ya. Tapi di masjid gak ada ya. Pengurus ya, pertahankanlah. Ada taklim begini, bismillah. Ada saja Pak ya. Man ahya faqad ahya. Siapa yang hidupin bakalan Allah hidupkan. Semua dalam Al-Quran, siapa yang mati fakaan namanya, semuanya bakal mati tuh Pak. Jadi yang kedua, agama dunia masih tegak, para alim, para ulama ngajarin ilmunya. Yang ketiga, wa madamal juhala'u la yastakbirun amma la ya'lamun. Orang nggak punya ilmu ya nggak sombong, nggak sombong. Gimana maksud diantara maksudnya itu memberikan fatwa, memberikan apa-apa, tapi hakikatnya dia nggak punya ilmu. Nah ini ya, mudah-mudahan nggak ada ya Pak ya. Orang-orang yang bodoh monggo hebat saya padahal nggak punya ilmu. Na'udzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan jangan ada.
Makanya kalau kita ditanya nggak tahu, ya udah katakan nggak tahu. Karena gengsi, akhirnya salah. Bahasanya nyalah-nyalahin. Jangan sampai kita nyalah-nyalahin. Ataupun apa? Orang nanya di mana jalan B, dia nggak tahu, sono nunjukin ke pasar baru. Ya banyak itu pasar baru itu kan nyalahin. Ya kena nggak tahu, udah maaf nggak tahu. Nah orang yang nggak tahu katakan nggak tahu lah, itulah berarti kan nggak menunjukkan kesombongan. Nah karena gengsi, masa gitu yang nggak tahu, nggak ada di dunia. Mudah-mudahan Pak ya belum ada. Yang terakhir, wa madamal fuqara'u la yabiuna akhiratahum bidunyahum. Orang fakir gak jual ya akhiratnya hanya karena dunia. Orang fakir gak ngejual akhiratnya atau agamanya karena dunia. Di antara maksudnya begini, ini adalah ya. Biasanya orang fakir itu kan namanya fakir, banyak keperluan Pak ya. Gak ada duit. Ya. Kemudian ada di suatu tempat barangkali ya Pak ya, mau ngasih. Nah kemudian ada persyaratan, boleh tuh gratis asal kamu tinggalkan agamamu. Ataupun begini, ada barangkali sembako gratis, cukup menunjukkan KK ataupun KTP jam 12. Kira-kira supaya dapat duluan, berangkat jam berapa Bapak? Dibagikan mau jam 12. Saya yakin jam 11 sudah berangkat, benar Pak ya? Singkat cerita dibagiin jam 4. Apa yang hilang di situ Bapak? Sholat zuhur. Tuh Bapak. Jadi dunia di uang begitu. Ini sering terjadi. Nah kalau sudah banyak begini nih, Allah hancurkan beleng dunia. Allah hancurkan agamanya. Gimana Allah hancurkan apa? Udah nggak pakai agama sebagai kehidupannya. Agama itu kan ngatur akhlaknya, ucapannya, mencari rezeki yang halal yang haram. Kemudian ada sopan satu hilang, seperti orang nggak beragama. Bapak yang dimuliakan oleh, maaf itu saya biasanya kalau pagi begini jalan ke pasar baru biar jalan itu, banyak barang bagus. Ngerti nggak barang bagus Pak? Pak, banyak barang bagus mulus. Ya Allah, mau pakaian pendek, mau pakaian apapun, banyak yang pendek. Apa? Ya, dipamerkan, masya Allah ya, masya Allah. Tuh. Zaman COVID dulu kagak ada, ya Pak ya, takut ya itu sekarang, masya Allah. Nah itulah Bapak yang dimuliakan Allah. Apakah dia itu orang Islam, Muslim? Yakin Muslim? Tapi itulah Bapak. Nah ini kalau sudah banyak, nah saya khawatir Allah lenyapkan. Yang tadi kita bicarakan di Amerika sana itu Allah lenyapkan, pasti juga ya, keagamaan nggak ada. Konon katanya ada 2 tempat ibadah yang nggak kebakar, masjid dan ada gereja katanya Bapak, nggak ikut kebakar. Saya pikir kalau orang gereja di situ Pak, yang benar-benar orang gereja itu lihat pakaiannya sopan, adabnya sopan, ya Pak ya, pokoknya sopan. Ya. Walaupun hanya satu sisi
ya nggak seiman dengan kita. Itulah Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa Allah anjurkan fasalu ahla dzikri in kuntum ta'lam. Tanyakan orang yang apa namanya, kepada orang yang tahu, ataupun bahasanya fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang saya kucurkan, yang saya kasih banyak sebanyaknya, namun kalian nikmat tersebut engkau berdosa, gak percaya. Saya kira itu Bapak, 4 hal agama masih ada di dunia. Pertama tadi adalah orang kaya, yang kedua adalah ulama, yang ketiga adalah orang-orang gak berilmu, gak sombong, terakhir orang-orang fakir gak menjual agamanya dengan dunia. Itu yang bisa saya mengerti, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa Ramadan bi sihhatin wa afiyin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.